I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Kartikawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, Universitas Negeri Jakarta. Nah, kali ini teman-teman, saya akan mewawancarai salah satu tokoh yang menginspirasi dan memotivasi anak-anak Indonesia untuk meningkatkan minat bacanya. Buat teman-teman yang penasaran, simak terus videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, saat ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Ibu Septi. Sebelumnya selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya. Nah, sebelumnya Ibu Septi bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman. Ya, perkenalkan, nama saya Septi Kalestari Putri. Saya pengelola perpustakaan Generasi Sukoharjo Cerdas ini. Dan saya di sini sebagai pengelola sekaligus sebagai pustakawan perpustakaan Generasi Sukoharjo Cerdas ini. Nah, baik. Ini sangat menarik nih teman-teman, karena sekarang saya sudah berada di sebuah perpustakaan yang berada di Desa Sukoharjo. Nah, baik Ibu, saya mau tanya-tanya nih terkait perpustakaan di Desa Sukoharjo ini. Perpustakaan ini tuh didirikan pada tahun berapa nih? Ya, perpustakaan ini berdiri dari tahun 2014, Mbak. 2014. Iya. Udah mau jalan 9 tahun. Awalnya kita berdiri tahun 2014. Nah, karena ada beberapa tahun kita vakum, tidak ada yang mengelola. Kita memulai mendirikan perpustakaan lagi dimulai di tahun 2017. 2017 berarti istilahnya kayak direnovasi. Iya, kita renovasi gedung, renovasi pengurus, jadi benar-benar kita mengulang dari awal. Walaupun ada sih beberapa buku yang sudah ada gitu, jadi kita membesarkan lagi dan merawat lagi. Baik. Lalu untuk pendiri dari perpustakaan Desa Sukoharjo ini siapa? Ataukah didirikan perpustakaan ini atas dasar ide ataupun gagasan dari masyarakat Sukoharjo sendiri atau bagaimana? Pertama kali mendirikan perpustakaan ini Pak Lurah, ya. Terus yang kedua, karena sempat vakum, kita lanjutkan lagi untuk mengembangkan perpustakaan ini. Kita didukung oleh perpustakaan Dinas Kabupaten Sleman yang mau ikut lomba perpustakaan, gitu. Oke, baik. Jadi dari ide ataupun gagasan dari Pak Lurah sendiri nih Bu. Ya. Lalu ada bantuan dari Kabupaten Sleman. Ya. Jadi untuk mendirikan perpustakaan ini yang pertama didukung oleh Bapak Lurah Kelurahan Sukoharjo, yaitu Bapak Hadi Subronto. Lalu yang kedua yaitu perpustakaan ini di bawah naungan KUR Tata Laksana, yaitu Bapak Adib. Jadi yang mengelola, yang membidangi kepala perpustakaan yaitu Bapak Adib. Gitu. Lalu apa sih yang melatar belakangi didirikan perpustakaan di Desa Sukoharjo ini? Oke, untuk melatar belakangi berdirinya perpustakaan ini yaitu satu, kita merangkul beberapa anggota perpustakaan ini, yaitu satu kasih KUR dari dan staf Kelurahan Sukoharjo, yang kedua itu Karang Taruna. Nah, kita libatkan Karang Taruna, yang ketiga kita libatkan PKK, ibu-ibu PKK, yang keempat yaitu Forum Anak. Gitu. Berarti melibatkan masyarakat desa di Sukoharjo sendiri, baik. Kemudian perpustakaan ini kan dikenal dengan GSC nih, Generasi Sukoharjo Cerdas. Nah, perpustakaan itu ditujukan apakah hanya untuk masyarakat Sukoharjo sendiri ataukah untuk masyarakat umum juga? Tidak. Jadi perpustakaan ini karena kita sudah meraih juara nasional, dan sebelum meraih itu pun kita juga bertujuan untuk
perpustakaan ini tidak hanya untuk masyarakat Sukoharjo saja, tapi untuk umum. Baik, Oke. berarti masyarakat ini tidak hanya untuk masyarakat Sukoharjo sendiri ya, Betul. tapi masyarakat umum selain masyarakat Sukoharjo pun bisa menggunakan fasilitas dari Iya, perpustakaan bisa. ini. Baik, lalu untuk buku-buku yang ada di perpustakaan ini bersumber dari mana, Bu? Oke, buku-buku yang ada di perpustakaan ini satu bersumber dari dana desa. Dana setiap tahun pasti ada dana untuk pengadaan buku. Yang kedua yaitu swadaya. Ya. Berarti sebagian besar ini dari Pengadaan buku Pengadaan dan buku. swadaya. Yang ketiga yaitu kita juga ada silang layang, Mbak. Silang layang itu yang berarti dari perpustakaan Dinas Perpustakaan Sleman menilang layangkan bukunya ke sini, gitu. baik. Lalu untuk penghargaan dari perpustakaan ini yang sudah diraih oleh GSC-nya Untuk terkait penghargaan perpustakaan GSC setelah meraih juara 1 tingkat kecamatan, tingkat daerah, dan tingkat nasional. luar biasa nggih. Berarti GSC ini sudah masuk ke tingkat nasional. Iya, ya? betul. Lalu bagaimana sih cara sebagai pengelola untuk menggerakkan anak-anak untuk ke perpustakaan untuk membaca dan Oke, untuk menggerakkan perpustakaan dan untuk menarik daya tarik anak-anak untuk ke perpustakaan, yaitu kegiatan yang kita adakan salah satunya ada kunjungan wisata pustaka. Yang kedua yaitu kita punya mobil keliling untuk ke warga masyarakat. Kita menggunakan mobil keliling dengan nama Golbook, genjot langsung baca buku, gitu. Terus yang selanjutnya kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan anak, yaitu seperti mewarnai, lomba untuk ibu-ibu juga lomba memasak di sini. Jadi kita perkenalkan seperti itu. baik, sudah banyak cara ya untuk menarik anak-anak untuk mau membaca dan datang ke perpustakaan seperti itu. Nah, untuk saat ini jumlah anak-anak yang mengunjungi perpustakaan ini mungkin sekitar berapa? Oke, untuk kunjungan perpustakaan selama 1 bulan kita juga bekerja sama dengan TK-TK yang ada di Sukoharjo ini. Itu 1 bulan kita bisa mendapat siswa itu berkunjung ke perpustakaan sekitar 60 sampai 100 orang. Itu untuk siswa ya. Nah, nanti untuk yang berkunjung misalkan seperti ibu-ibu PKK ataupun dari warga sekitar, itu nanti bisa 30 sampai 50 orang. Sudah cukup banyak ya untuk itu, dan sudah kerjasama dengan beberapa TK di desa Sukoharjo sendiri. Nah, lalu ini sebagai pertanyaan terakhir dan sebagai penutup, kan kita mengetahui ya, minat baca anak-anak di Indonesia ini masih terbilang rendah. Nah, lalu pesan-pesan Ibu sebagai pengelola perpustakaan, bagaimana cara untuk meningkatkan minat baca kepada anak-anak di Indonesia? Oke. Untuk kita menaikkan minat baca dan membuat anak-anak di seluruh Indonesia untuk berminat baca, kita juga harus merangkul dan kita menghilangkan anak-anak itu untuk bosan. Jadi misalkan kita jauhkan dari gadget, memang susah ya Mbak ya. Nah, misalkan seperti kita sebagai orang tua, kita kasih edukasi seperti mendampingi anaknya membaca dongeng, edukasi bermain, seperti itu. Baik, berarti memang harus berusaha ya Iya. untuk meningkatkan minat baca kepada anak-anak dengan berbagai cara agar mau untuk membaca dan untuk senang membaca dan datang ke perpustakaan seperti itu. Nah, baik Bu, sudah selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Mbak. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.